Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Khairunisa dengan NIM 2452111112. Saya dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah ilmu fikih dan perbedaan ilmu fikih dan usul fikih. Langsung saja ke materinya, yaitu yang pertama, sejarah ilmu fikih. Menurut bahasa, fikih berasal dari kata faqiha yafqahu faqihan, yang berarti mengerti atau paham. Paham yang dimaksudkan adalah upaya akilah dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Secara terminologi Al-Quran dan Sunnah, fikih adalah pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perintah-perintah dan realitas Islam dan tidak memiliki relevansi khusus dengan bagian ilmu tertentu. Akan tetapi, dalam terminologi ulama, istilah fikih secara khusus diterapkan pada pemahaman yang mendalam atas hukum Islam. Menurut Harun Nasution, fikih dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama ada periode Nabi, kedua periode sahabat, ketiga periode ijtihad serta kemajuan, dan keempat periode taklid serta kemunduran. Adapun menurut Sobhi Mahmasani, fikih dibagi ke dalam zaman Nabi, Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan zaman taklid dan kebangkitan. Yang pertama yaitu ilmu fikih pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sumber hukum Islam yang utama yaitu Al-Quran. Akan tetapi, Al-Quran ini masih dalam proses penurunan yang memakan waktu sekitar 23 tahun, yang lebih tepatnya yaitu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Penurunan Al-Quran tidak terjadi secara sekaligus, melainkan berangsur-angsur, mulai dari Mekah hingga ke Madinah. Nabi Muhammad SAW menyelesaikan persoalan hukum yang timbul pada saat itu berdasarkan wahyu yang diturunkan. Namun, terkadang ada masalah hukum yang belum ada penyelesaiannya dalam Al-Quran. Dalam kondisi seperti ini, Nabi Muhammad menggunakan ijtihad atau pendapat yang dihasilkan dari pemikiran yang mendalam untuk menyelesaikannya. Jika hasil ijtihad Nabi Muhammad SAW benar, maka tidak ada wahyu yang turun untuk memperbaikinya. Namun jika hasil ijtihadnya tidak benar, maka akan ada ayat yang turun untuk menjelaskan hukum yang sebenarnya. Oleh karena itu, ijtihad Nabi Muhammad SAW dianggap mendapat perlindungan dari Allah dan tidak mungkin salah. Ijtihad yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya melalui sunnah atau tradisi Nabi yang kemudian disebut juga hadis. Dengan demikian, sumber hukum yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran dan sunnah hadis. Yang kedua yaitu ilmu fikih pada zaman Khulafaur Rasyidin atau sahabat. Periode ini berkembang pada masa wafatnya Nabi Muhammad SAW dan berakhir pada saat Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah pada tahun 41 Hijriah. Pada masa ini, bidang hukum ditandai dengan penafsiran para sahabat dan ijtihadnya terhadap kasus-kasus yang tidak ada nasnya. Di periode sahabat ini, kaum muslimin telah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna berupa Al-Quran dan hadis Rasul. Kemudian, dengan jima' dan hias, diperkaya dengan adat istiadat dan peraturan-peraturan daerah yang bernaungan di bawah Islam. Selanjutnya yang ketiga
yaitu ilmu fikih pada periode Umayyah dan Abbasiyah. Pada masa Umayyah, ilmu fikih mulai berkembang dengan munculnya para ahli fikih terkemuka seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i. Mereka memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan metodologi fikih. Dan pada masa Abbasiyah, perkembangan ilmu fikih mencapai puncak kejayaannya. Khalifah Harun ar-Rasyid mendirikan Baitul Hikmah, sebuah lembaga ilmu pendidikan atau ilmu pengetahuan yang menjadi pusat pengembangan ilmu fikih. Pada masa ini lahir 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Selain itu, pada masa Abbasiyah juga terjadi kodifikasi hadis secara besar-besaran. Hadis-hadis sahih dikumpulkan dan dibukukan sehingga memudahkan para ahli fikih dalam melakukan istinbat hukum. Secara keseluruhan, perkembangan ilmu fikih pada periode Umayyah dan Abbasiyah ditandai dengan munculnya para ahli fikih terkemuka, lahirnya 4 mazhab fikih dan kodifikasi hadis. Periode yang keempat yaitu periode taklid. Yang dimaksud pada masa periode taklid adalah masa ketika semangat para ulama dalam melakukan ijtihad mulai melemah dan mereka kembali kepada dasar tasyri' yang asasi dalam pengistibatan hukum dari nas Al-Quran dan As-Sunnah. Sikap ini disebabkan oleh keterbelakangan akal pikiran akibat hilangnya kebebasan berpikir, hilangnya kepercayaan diri pada ulama untuk berijtihad secara mandiri, banyaknya kitab-kitab fikih yang bermunculan, hilangnya kecerdasan individu, dan merajalelanya gaya hidup materialistis. Dan yang selanjutnya periode yang terakhir yaitu periode pada zaman kebangkitan. Secara keseluruhan, pada masa kebangkitan ini merupakan periode yang penting untuk pengembangan ilmu fikih yang tidak hanya memperkuat pemahaman hukum Islam, tetapi juga memberikan landasan bagi kehidupan sosial, politik, dan ekonomi umat Islam di seluruh dunia. Yang selanjutnya adalah perbedaan ilmu fikih dan usul fikih. Sebelumnya, apa sih usul fikih itu? Jadi, kata usul adalah bentuk jamak dari kata asal yang menurut bahasa berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain. Nah, berdasarkan pengertian usul tersebut, maka usul fikih berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi fikih. Dan secara sederhana berarti dalil-dalil bagi fikih atau dapat juga dikatakan sebagai ketentuan-ketentuan umum bagi fikih. Nah, apa sih perbedaan ilmu fikih dan usul fikih itu? Jadi, kalau ilmu fikih itu adalah ilmu yang mempelajari dan mengetahui hukum-hukum syariat agama Islam. Sedangkan usul fikih adalah kaidah-kaidah yang dibutuhkan untuk mengeluarkan hukum dan perbuatan manusia yang dikehendaki oleh fikih. Dan jika ilmu fikih berbicara tentang hukum dari suatu perbuatan, maka usul fikih berbicara tentang metode dan proses bagaimana menemukan hukum itu sendiri. Atau jika kita lihat dari sudut aplikasinya, fikih akan menjawab pertanyaan seperti apa hukum dari suatu perbuatan. Dan untuk usul fikih akan menjawab pertanyaan seperti bagaimana proses atau cara menemukan hukum yang digunakan sebagai jawaban permasalahan yang dipertanyakan tersebut. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.